apabila punya kelebihan, maka bisa berkarir sama dengan saya gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita nih perempuan dan tidak bisa berkarir, tapi tetap semangat. Masa depan itu ada di tangan Tuhan. Wah, menarik sekali ya, Ibu Jece Julita Piris, Iya. seorang wanita yang menjadi inspiratif bagi kalian semua yang menonton siaran ini. Kalau Ibu Jece bisa berkarir di Kementerian Perhubungan dari daerah sampai ke pusat, bahkan kembali ke daerah tetapi sebagai pimpinan, yaitu kepala KSOP, berarti kamu juga bisa. Saya bisa, kau bisa, dia bisa, kita orang bisa. Kita orang bisa. Kita orang bisa. Bisa, bincang santai, bincang inspiratif santai asik bersama Ibu Jece, kepala KSOP Sorong. Halo guys, saya hari ini bersama dengan Kepala KSOP kelas 1 Sorong. Dengan hormat saya sapa Ibu Julita Piris atau yang akrab disapa Ibu Jece. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Kabar baik. Ya. Sehat Ibu ya? Luar biasa. Luar biasa, ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya Ibu, saya sudah beberapa waktu mengikuti perkembangan daripada kantor KSOP Sorong melalui akun sosial media, karena saya juga bergiat di sosial media dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang selalu dipublish oleh akun Instagram, Facebook, tetapi juga YouTube. Dan saya juga YouTuber, jadi di akun YouTube khususnya saya sudah sering mengomentari kegiatan-kegiatan yang mungkin Ibu sudah baca, dan bersyukur hari ini saya bisa bertemu langsung, bisa ada dalam acara Bisa Bincang Santai bersama dengan Ibu Jece, Kepala KSOP kelas 1 Sorong. Bincang inspiratif, santai dan juga asik. Ibu bisa? Saya bisa. Kau bisa? Saya bisa. Dia bisa? Kita orang bisa? Kita orang bisa. Ya, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri secara langsung dan bagaimana Ibu sebagai seorang pegawai di kantor KSOP ataupun Kementerian Perhubungan. Silakan. Iya. Saya Jece Julita Piris, kebetulan dipercayakan pimpinan Kementerian Perhubungan sebagai kepala kantor KSOP kelas 1 Sorong. Saya awal mulanya adalah pegawai yang penempatannya di dulunya Atpel Ambon. Atpel Ambon, ya. Belum berubah administrasi pelabuhan. Administrator pelabuhan. Administrator pelabuhan. Ya, tahun 94. Ya. Tahun 94. Itu mulai pertama bekerja. Sebagai CPNS. CPNS tahun 1994 di Atpel Ambon. Ya. Berlangsung waktu tahun 2007 itu saya menjadi kepala seksi lalu lintas dan angkutan laut. Berarti 13 tahun. 13 tahun ya. Iya, baru saya jadi kepala seksi. Baru jadi kepala seksi. Iya. Selanjutnya tahun 2010 itu saya dipercayakan Kementerian Perhubungan untuk menjadi kepala kantor, dulu masih Kanpel, kantor pelabuhan. Kantor pelabuhan ya. Lexula. Ya. Di Ambon ya? Iya, Lexula di Pulau Buru. Selatan. Pulau Buru Selatan. Iya, selama hampir 2 tahun lebih menjelang 3 tahun. Selanjutnya tahun 2013 itu saya dipercayakan lagi menjadi kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan. Jadi sudah berubah nama. Kanpel jadi kantor unit penyelenggara pelabuhan Somlaki di Maluku Tenggara Barat. Barat yang kemarin ada terkena musibah bencana ya. Itu ya dari 2013 hingga 2016. 2016 bulan Maret saya pindah ke kantor UPP Bula di Seram bagian timur. Seram Timur. Ya, Bula. Selama 3 bulan jadi 2016 itu dari Maret sampai dengan Juni saya ada asesmen di bulan Mei itu. Asesmen eselon 3. Jadi saya dipercayakan untuk dilulus dan bulan Juni itu saya dilantik menjadi Kabak TU di KSOP Balikpapan. Dari Maluku langsung ke luar Maluku ya? Iya, eselon 3-nya di Balikpapan dari Juni hingga September. Oktobernya saya dilantik lagi
di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai Kasubdit Pengukuran dan Pendaftaran Kapal dari Oktober 2000. Di Kalimantan juga? Tidak, di Kementerian Perhubungan. Oh, dari Kalimantan selama 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. Langsung pindah ke kantor pusat? Iya, di Kementerian Perhubungan iya. Di Dirjen Perhubungan Laut? Iya, dari Oktober 2016 hingga Desember 2017. Di situ Oktober 2017 itu saya asesmen eselon 2 dan dinyatakan lulus dan ditempatkan Desember 2017 itu di Otoritas Pelabuhan Belawan, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan. KSOP Belawan ya? Otoritas Pelabuhan. Otoritas Pelabuhan. Iya, jadi kalau utama itu ada KS-nya, ada OP-nya. Iya. Jadi Kepala Kantor Syabanda dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan. Kalau yang di utama. Kalau di kelas 1 seperti Sorong ini digabung, KS dan OP-nya digabung. Iya. Tapi kalau di sana di Belawan itu ada 2. Kepala Kantor Syabandanya ada sendiri. Kepala Kantor OP-nya Otoritas Pelabuhan sendiri. Jadi Ibu yang di Otoritas Pelabuhan. Iya. Berlangsungnya waktu 2019 Desember 2019 saya dipercayakan menjadi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok. Iya, Tanjung Priok sampai dengan Agustus tahun 2020 saya dilantik lagi menjadi Kepala Kantor KSOP kelas 1 Ambon. Kelas 1 Ambon. Kembali lagi ke Ambon. Kembali ke Ambon sebagai eselon 2. Pergi dengan eselon 4, kembali dengan eselon 2. Terus tahun 2020 itu bulan Maret saya masuk ke sini. Tahun 2020 bulan Maret? Iya. Itu di tengah situasi? 2021 bulan Maret. Oh ya, 2021 setelah pandemi ya? Iya, 2021 bulan Maret. Saya 7 bulan saya di Ambon, saya ke sini. 2021 bulan Maret dilantik Februari, 25 Februari. Masuk ke Sorongnya 1 Maret. Berarti tahun 2021. Bulan Maret nanti baru 1 tahun nih? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya? 2021 ke 2022, 2022 ke 2023. Ya. Jadi nanti Februari tanggal 25 ini 2 tahun. 2 tahun Ibu sudah menjabat Kepala KSOP kelas 1 Sorong. Iya. Ibu, kalau dilihat dari rekam jejak, tentunya orang kalau berkarir di satu instansi, berarti dia memang mempunyai kelebihan yang mumpuni sehingga bisa dipercayakan sampai ke tingkatan yang seperti itu, apalagi masuk ke wilayah kelas yang ada utama ada di katakanlah di daerah otoritas Jakarta ataupun juga sampai kementerian. Berarti Ibu memang salah satu yang memang mempunyai kemampuan di atas rata-rata sehingga bisa ada penilaian khusus. Dan mungkin apa yang sebenarnya dari Ibu JC secara pribadi, kalau kita melihat kalau orang berjenjang karir itu kan pasti bertahap, tapi berarti ada juga yang punya skill khusus, kelebihan khusus sehingga bisa dinilai seperti itu. Saya lihat mungkin pimpinan melihat bahwa kita kalau kerja dengan sungguh-sungguh itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Iya. Jadi setiap tugas apa yang dipercayakan oleh pimpinan harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Mau dapat di mana, mau dapat di itu jabatan itu punya Tuhan. Jabatan itu punya Tuhan. Iya, jadi kalau Tuhan tempatkan kita di situ, manusia tempatnya itu Tuhan yang kasih. Tuhan lewat Tuhan jabatan itu. Iya, jadi kita tidak boleh minta pindah ke sini. Nanti Tuhan tidak jaga. Tapi kalau Tuhan kasih, Tuhan akan menjaga kita kemana saja kita melangkah. Jadi kalau kita ditugaskan di salah satu instansi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh di situ. Iya. Apapun yang dipercayakan oleh pimpinan, lakukan itu dengan sepenuh hati. Dan harus mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga kita juga bisa dinilai oleh pimpinan bahwa dia ini mampu. Dia layak untuk bisa kita percayakan ini dan itu. Nah itu yang membuat Ibu JC, kalau tadi dari rekam jejak bisa diceritakan tadi, dari Ambon keluar dengan eselon yang masih di bawah dipercayakan mulai sampai naik bahkan sampai ke pusat. Nah itu merupakan satu prestasi yang luar biasa, apalagi seorang perempuan. Nah apalagi perempuan Ambon ini, perempuan dari timur ini kan masih sedikit yang berkarir di Kementerian Perhubungan. Apalagi bisa sampai ke dalam lingkaran kementerian ya, di Dirjen tadi Ibu ya. Iya, direktorat. Di direktorat. Dari eselon 3 Kasubdit. Dari daerah tapi langsung ke pusat. Berarti itu luar biasa. Dan saya hari ini bersama dengan salah satu yang menjadi inspiratif buat kita yaitu Ibu JC
di Kementerian Perhubungan, kantor KSOP kelas 1 Sorong sebagai kepala KSOP Sorong. Nah, teman-teman YouTubers di mana saja Anda berada yang menyaksikan Bincang Santai saat ini, Anda berada di program Bisa Bincang Santai dan saya Kakak Welan bersama dengan Ibu JC. Nah, Ibu, kalau di kelas 1 KSOP kelas 1 Sorong ini, dalam masa jabatan Ibu sudah hampir mencapai 2 tahun ini, apa yang kebijakan-kebijakan yang secara khusus Ibu lakukan dalam hal melakukan tugas tanggung jawab Ibu sebagai kepala KSOP kelas 1 Sorong? Ya, jadi kalau kita ditempatkan di satu tempat itu, yang pertama harus kita lakukan, kita lah pelopor perubahan. Pelopor perubahan. Iya, harus jadi pelopor perubahan. Pimpinan itu jadi pelopor perubahan. Jadi kalau mau kantor ini berubah dulu pimpinannya. Dari pimpinan ya, dari atas sampai ke bawah ya. ya. Jadi saya harus tunjukkan dulu, saya mau berubah. Misalnya, saya mau kasih anak-anak rajin, saya pegang sapu dulu. Baru saya bisa suruh anak-anak itu jadi rajin. Itu. Kalau saya mau marah dorang terlambat, saya datang tempo. Saya mau marah dorang pulang cepat, saya harus pulang tepat waktu. Itu harus ada pelopor perubahan. Yang pertama yang saya rubah di sini adalah integritas teman-teman di sini. Integritas dari ASN di sini. Lingkungan pola KSOP. Pelayanan, karena kita di sini mengatur, mengawasi, mengendalikan kegiatan, keselamatan, keamanan, dan kepelabuhanan. Bagaimana kita merubah pola mereka yang selama ini biasa-biasa saja dalam melayani. Dia anggap pelayanan itu adalah biasa, tapi saya itu pelayanan itu luar biasa. Kalau pelayanan itu sekarang kita bukan raja lagi. Kita terbalik, kita ada pelayan, orang itu adalah raja. Jadi pelayanan publik itu harus lebih mengutamakan pelayanan itu ya. Pelayanan, makanya di depan itu Bapak mungkin sudah lihat ada perubahan, ada duta pelayanan di situ. Dialah orangnya yang akan mempertemukan kita dengan pengguna jasa atau yang lain. Jadi sepanjang itu masih di situ, ya tidak boleh masuk ke ruangan. Ya duta di situ yang membatasi. Kalau misalnya mereka masuk ke ruangan masing-masing, ada indikasi karena kita dengan pengguna jasa. Ada apa masuk ke ruangan. Jadi duta dan satpam saya tempatkan depan itu untuk men-sharing. Ibu, kalau dalam pelayanan tadi jalur transportasi ataupun juga pelayanan pelabuhan di Sorong ini, dalam beberapa tahun yang Ibu pimpin ini, kira-kira ada hal-hal apa yang menjadi kendala-kendala begitu, khususnya mungkin dalam ini instansi vertikal yang ada di daerah. Mungkin dalam komunikasi ataupun juga hubungan relasi di daerah, mungkin ada dukungan kah ataupun kendala dari pihak pemerintah daerah sendiri ataupun juga dari masyarakat, mungkin seperti itu yang Ibu temui selama Ibu menjabat di KSOP kelas 1 Sorong. Jadi kalau selama saya menjabat di KSOP Sorong ini, hubungan dengan pemerintah daerah cukup bagus, Pak. Dan dikatakan sangat bagus karena setiap kali harus ada kerjasama atau ada masalah, ada persoalan, kita bisa selesaikan. Dan pemerintah daerah open terhadap kita. Gitu. Jadi luar biasa. Luar biasa untuk. Cuman yang menjadi masalah di kita itu adalah penertiban di pelabuhan rakyat. Penertiban di pelabuhan rakyat ya. Iya, itu yang mungkin jadi kendala kita selama ini belum bisa untuk menertibkan lebih baik lagi keamanan di situ. Keamanan. Ya, karena rata-rata itu teman-teman di sana itu untuk pelayanan itu susah sekali kan gitu Pak ya. Kalau melayani masyarakat dan gitu. Beda dengan di pelabuhan umum. Kalau di pelabuhan umum kita sudah tertata rapi. Iya. Kalau di sana kan kita teman-teman untuk berinteraksi di sana juga sulit. Gitu. Itu yang mungkin menjadi kendala di kami, tapi mudah-mudahan ke depan bisa. Ya, kita harapkan dalam waktu-waktu ini bisa ada komunikasi yang lebih baik lagi dengan semua pihak sehingga di sana bisa dapat meningkatkan pelayanan yang prima dengan kondisi keamanan yang terjamin. Selain daripada wilayah-wilayah itu sendiri, kalau kita melihat dari pelayanan di wilayah KSOP kelas 1 Sorong ini, dia melingkupi beberapa daerah yang ada di Sorong ini.
Jadi ada Kota Sorong, Sorong, Arar, Arar, Seget, Seget, eh, Raja Ampat juga, Sapor, Sosopor, iya, Mega, Mega, Kalobo, Kalobo. ada 10. Ada 10 ya. Iya. Untuk Tapi kalau penanggulangan yang Raja Ampat itu sudah merupakan wilayah koordinasi. wilayah koordinasi. Iya, jadi UPP Raja Ampat, UPP Bintuni, UPP Kokas, UPP Mana, KSOP Fakfa, KSOP Manokwari, Wasior, Orasbari, itu koordinatornya KSOP Sorong. KSOP Iya. Sorong ya.